Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo A83, Smart Selfie dan Full Screen. A83 adalah HP terbaru dari Oppo yang dijual dengan harga 3 juta kembali 1000. Kalau ngelihat harga sama desainnya sih dia nggak terlalu jauh beda ya sama F5 yang dijual 4 juta kembali 1000. Dan ternyata bener aja, pas saya cek spesifikasi dari A83 ini ternyata dia memang bisa dibilang F5 yang speknya udah diturunin lah. Anggap aja versi LED-nya atau versi mini. Walaupun ukuran body dari HP ini nggak bisa dibilang mini-mini banget sih. Nanti soal spesifikasi itu bakal saya jelasin sambil unbox. Sekarang kita lihat dulu aja deh desain dari kotaknya. Di bagian depan udah ada gambar HP-nya. Sisi depan dan sisi belakang yang kita unbox kali ini varian warna gold ya. Mungkin kalau kita unbox varian warna hitam, ini bakal dikasih warna hitam juga. Terus di bagian depan layarnya ada angka 8 dan setengahnya lebih terang jadi bacanya 8 dan 3A83. Di sebelah kanan ada tulisan Oppo, di sebelah kiri ada tulisan Oppo. Dan di bagian belakang kita bakal nemuin fitur-fitur kunci dari HP ini kayak AI Beauty Technology yang bisa ngeidentifikasi muka kita waktu selfie biar hasilnya lebih akurat. Terus RAM-nya 3GB dengan CPU octa-core, lebih detailnya Helio P23, itu sama kayak chipset di F5 sih. Layarnya 5,7 inci, full screen bukan full HD. Yang full screen tuh maksudnya dia udah pakai bezel yang tipis kayak gini. Terus kapasitas baterainya 3180 mAh. Sekarang kita langsung buka aja kotaknya. Oh ya, di sini varian warnanya emas ya, udah ditulis dan bahasa Indonesia jadi nggak mungkin salah. Ini kita buka aja. Kotaknya bener-bener, waduh, kena kardusnya. Kotaknya bener-bener gede sih kalau kita bandingin sama A8 yang ukuran layarnya 5,7 inci atau 5,6 inci. Oppo ini jauh lebih gede. Cuma mungkin semakin gede kotaknya juga semakin banyak isinya kali ya. Apalagi Oppo selalu ngasih bonus casing silikon. Oke, ini ada lapisan pertama. Kotak Oppo selalu kayak gini, cakep, bersih, cakep. Dan di dalamnya ada, langsung kelihatan HP-nya. Ini memang kalau dilihat sih persis sama F5 banget sih. Cuma F5 itu ukuran layarnya 6 inci dan ini 5,7 inci jadi sedikit lebih kecil. Kita taruh dulu di sini. Kita lihat dulu, bongkar lagi isinya. Di sini kalau sesuai kebiasaan Oppo isinya adalah casing silikon. Ya. Casingnya lumayan beda. Biasanya kan kalau di F3 yang terakhir saya unbox itu dia bening dan bener-bener mudah buat ditekuk, tapi ini sudah agak keras dan ada tekstur. Nah, kalau diginin kerasa ya ada teksturnya, tekstur titik-titik kecil, jadi mungkin ada variasi, cuma belakangnya mulus jadi ya kerasa lebih keras doang. Kalau di bagian dalam kan kita nggak kesentuh oleh kulit. Terus di sini petunjuk penggunaan dan kartu jaminan. Ini nggak usah dibaca sih harusnya. Soalnya saya waktu saya ngobrol sama orang Oppo, dia bilang cukup bawa HP-nya aja, nggak perlu buku, nggak perlu apa, mereka bisa langsung deteksi sendiri kapan HP itu diaktifin. Jadi masa garansinya nggak keikat sama buku garansi. Di sini ada SIM ejector, nanti kita pakai. Terus di sini ada charger yang ukurannya lumayan gede dan kecepatan outputnya 5 volt 2 ampere. Di sini ada dapat in-ear monitor dan di sini udah ada kabel data dengan ujung masih micro USB biasa, belum USB Type-C. Dan di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Yang lanjutin omongan soal garansi tadi, Oppo memang lumayan kerasa sih komitmennya waktu saya cerita sama orang Oppo gitu. Katanya dalam sehari diusahain bisa kelar seramai apapun, tapi saya belum pernah coba buktiin, jadi nggak tahu juga. Mungkin Anda yang udah pernah pengalaman servis di service center Oppo bisa komen di bawah biar bisa bagi pengalamannya. Oke, ya ini memang kerasa kayak F5 tapi versi yang lebih mini. Memang lebih pas sih, coba kita bandingin sama, bentar, kalau kita bandingin sama Galaxy A8 ukurannya persis
Jadi ini memang ukuran layarnya sama-sama 5,7 inci, tapi ini harganya 6,5 juta dan ini harganya 3 juta. Jadi cuma ukurannya doang yang bisa dibandingin, sisanya udah beda banget. Ya minimal bisa jadi gambaran soal gimana ukuran HP ini. Kalau dibandingin sama HP biasa mungkin bisa dibandingin sama Galaxy A5 2016 ya. Yang ini bezelnya masih kayak biasa yang konvensional gitu, dan ini ukuran layarnya 5,2 inci, dan ini dengan ukuran yang sama dia layarnya udah bisa 5,7 inci. Memang itu sih keunggulan layar dengan bezel tipis. Kita tarik dulu ini warna gold yang agak pink gitu sih, jadi nggak bener-bener goldnya, bukan gold yang kuning tapi lebih ke peach atau mungkin bahasa kerennya rose gold. Kita langsung hidupin aja. Buat kesan pertama saya sih, saya nggak terlalu srek ya sama HP ini, karena spesifikasinya kerasa nanggung gitu. Mending nambah 1 juta buat dapetin F5 yang speknya udah jauh lebih baik, walaupun chipsetnya memang sama, yaitu Helio P23 ya. Tapi resolusi layar di sini lebih rendah. Ini 720p, kalau F5 1080p. Resolusi kamera belakang sama kamera depannya juga lebih rendah. Terus RAM-nya lebih kecil 1 GB, dan yang paling kerasa sih nggak ada sensor fingerprint di sini. Dan HP ini memang harus direview dulu deh, dan semoga pendapat saya berubah. Potensi HP ini lumayan tinggi sih, soalnya waktu itu saya juga sempat underestimate sama pendahulunya Oppo F1 yang di atas kertas spesifikasinya nggak worth it, tapi pas dipakai buat di review mantap juga kok. Mungkin A83 juga kayak gitu. Sekarang kita setting-setting dulu. Nah, karena HP ini nggak ngandelin sensor sidik jari buat keamanan, jadi Oppo ada perkenalin fitur face recognition sebagai pengganti sistem sidik jari tadi. Sekarang langsung coba kita daftarin aja, langsung ke setting. Face and passcode, ini passcode-nya gampang aja, 111 aja, nanti saya reset. Ada peringatan kalau 111 itu password yang mainstream banget ya, nanti bakal saya reset. Kalau ini buat biar cepat aja. Sekarang oke, deketin save, udah kedaftar. Continue, set as new, pokoknya asal cepet aja, get started. Save. Oke, langsung kita tes aja apakah ngebut apa enggak. Kalau misalnya bisa sengebut dan seakurat OnePlus 5T sih, nggak ada sensor fingerprint, bisa sedikit dilupain lah ya. Tapi kalau lambat, saya bakal kangen sama sensor fingerprint. Oke, langsung kita tes aja. Tes pertama. Jadi kita harus tekan tombol powernya dulu, baru dia mau ngebaca. Mungkin di setting kita bisa suruh dia nggak usah tekan tombol power, langsung kebaca, cuma itu baterainya pasti lebih banyak. Sekarang kita coba yang standarnya dulu aja. Lumayan ngebut. Jadi misalnya saya nggak hadapin ke wajah, dia bakal kelok terus kayak gini. Kalau kita langsung balik ke arah wajah kita, dia langsung kebuka. Oke. Please. Ini kayak delaynya paling 0,2 atau sampai 0,5 detik. Ini saya tekan tombol powernya, dia kayak langsung kebuka juga gitu. Jadi memang kenceng sih. Jadi ya, nggak ada sensor sidik jari, masih bisa kekompensasi dengan baik lah. Sekarang kita langsung tes kameranya aja. Cuma harus diingat kalau gelap sama gelap nggak bagus. Cuma harus diingat kalau kondisi pemotretan di studio ini remang ya, jadi kurang ideal, dan hasilnya bakal pas-pasan. Kalau mau lihat hasil real life yang lebih terang lagi, mungkin di luar ruangan gitu, tunggu aja video reviewnya. Kita coba tes foto satu lagi, foto buku aja deh. Ini Softring 80, ini mereknya Koku ya. Ini waktu itu saya beli di Gramet, lumayan lah buat hiasan kayak gini. Dan isi dalamnya sih lumayan sama lah, ini kayak Oppo F5, jadi nggak terlalu beda jauh. Ini udah Android Nougat 7.1.1, udah oke, udah paling baru. Kalau Oreo HP sekarang kayaknya baru
ini ya, baru Google Pixel sama Asus Zenfone 3. Tapi buat HP, kebanyakan HP Android sekarang Oreo belum dapat, jadi wajar aja kalau HP ini belum Oreo. Dan kayaknya gitu aja dulu unboxing buat Oppo A83. Ini kita coba eject SIM tray-nya. Kalau Oppo biasanya dia 2 kartu nano SIM dan 1 kartu microSD. Ya, dan tetap sama, ini bisa masuk 2 kartu nano SIM, ini bisa masuk kartu microSD. Jadi kita nggak harus milih kalau SIM tray-nya hybrid. Jadi semuanya bisa masuk. Oke, jadi gitu aja dulu unboxing buat Oppo A83. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, ini bakal saya review ya, jadi kalau Anda datang demi Oppo A83 ini, mungkin kita bakal ketemu lagi di reviewnya. Sip. Face record.